Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sobat Tani, selamat sore semuanya. Sore menjelang siang. Di hari ini saya atau kita telah mengunjungi lahan berambangnya dari Bapak Mas Joni. Untuk pemupukan di lahan Mas Joni kita menggunakan full produk Merauke Tetap Jaya. Dan produk Merauke Tetap Jaya sendiri di Soko telah tersedia di kios rezeki tani yang beralamat di Desa Sokosari, Dukuhannya Badekan, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, dimanapun sobat tani, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Kabupaten Tuban, masih di Jawa Timur ya sobat-sobat. Kebetulan hari ini kita ketemu dengan petani, sobat tani yang masih tetap membudidayakan tanaman bawang merah. Beberapa episode yang lalu kita sudah bahas bahwa kenapa kok bawang merah ya. Bawang merah ini menjadi tanaman yang atau komoditas yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Jadi banyak sobat-sobat tani dimanapun berada itu tetap membudidayakan tanaman bawang merah. Oke, kali ini kita berkenalan dulu dengan sobat-sobat yang ada di sini. Oh ya, berarti di sini ini Mas, Desa Sumur Cinde, Sumur Cinde, Dukuhannya Maner, Pedukuhan Maner, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Oke. Kabupaten Tuban ini terkenal dengan bumi walinya ya. Banyak tempat-tempat religi di sini yang berhubungan dengan wali. Selain itu juga banyak komoditas horti, terutama tanaman bawang merah. Oke, kita kenalan dulu lah dengan Mas Sinten. Joni. Mas Joni. Wih, keren sekali sobat ya. Masih tetap dengan pemuda tani. Jadi tanaman hortikultura ini kan nggak main-main ya, terutama bawang merah ya. Jadi rata-rata pemuda tani lah semuanya. Masih tetap semangat untuk membudidayakan dengan Mas Joni. Keren sekali, modern Namanya Pak. Yang sebelahnya boleh berkenalan Mas Sinten. Nama saya Mas Agus. Agus. Bisa dipanggil Bapak Agus. Oke, Mas Agus. Ya. Ada istilah Agus gitu ya. Oh, iya. Kita sering-sering lah ya. Oke. Siap. Tanaman bawang merah ini kan tanaman ini Mas ya, yang agak rewel lah, seperti bayi, terutama di musim hujan ya. Boleh tahu perawatannya seperti apa? Mulai dari inilah perawatan lah pokoknya, tips and trick buat sobat-sobat dimanapun berada biar punya inspirasi lah untuk bertanam. Saat ini kelihatannya harganya mulai bagus ini Mas ya. Iya. Berarti makanya kok senyum terus dari tadi. Guyu ya bro. Perawatnya pripun Pak Joni? Perawatannya gimana? Ya tiap hari nyemprot lah ya, Iya. yang pasti. Tapi nggak Fungisida. asal nyemprot ya. Fungi, Pestisida atau fungi yang paling banyak kendala apa di musim hujan ini Mas Joni? jamur. Jamur. Berarti itu harus diintensifkan ya sobat-sobat, pengendalian jamur dari mulai kecil ya. ya Interval 10 hari. 1, 2, 10 hari 10 hari. Wah, kok lama ya semprotannya 10 hari? semprotan. tiap hari Tiap hari bro. Tiap hari sobat. Tiap Itu hari. ya nggak mungkin lah 10 hari ya. 1 hari lah pastinya ya. jaga 1 hari Itu penyemprotan dicampur sama insek ya, ya untuk pengendalian ulat sama apa gerandong biasanya orang sini nyebut ya. Iya. Meskipun hujan tetap ada resiko untuk serangan Gerandong. hama. Selain itu ada tambahan pemupukan, nggak pakai pupuk. Iku Mas Iya. ini. pakai pupuk Merauke Oh merah oke ya. Apa saja Pak Joni? Apa Mas ini? NPK Mutiara Pupuk pertama ya, umur Iya. berapa berarti? umur 14 hari 14 hari. Mutiara sama karate boron Karate Plus Boroni ya sobat-sobat. Kenapa kok Karate Plus Boroni? Karena Karate Plus Boroni itu mengandung kalsium, nitrat, dan boron.
Jadi kenapa kebutuhannya sangat penting di tanaman terutama bawang merah? Karena kalsium nantinya ini akan bertugas untuk menguatkan sel, dan juga nitrat ini posisi musim hujan pH-nya dia stabil. Jadi tidak akan mengurangi atau membuat tanah ini menjadi drop pH-nya. Tanaman akan masih bertumbuh dengan maksimal. Ibaratnya tanah ketika pH-nya ini bagus, dia seperti hidup di hotel. Jadi penak uripe. Akhirnya hasilnya pun mesti mengikuti. Ngoten Mas Doni. Iya. Oke, karate plus boroni dan mutiara. Kalau ini pupuk kedua berarti 15 hari ya, 14 hari, 15 hari pupuk pertama. Pupuk keduanya berarti Grower sama apa? Sama. Grower sama Karate karate boron. grower sama karate plus boroni di umur Umur 25. 25, berarti sekitar 10 hari ya sobat-sobat. Oh iya, boleh tahu ini tanamannya, kita tadi belum membahas tanamannya, ini umur berapa Mas Doni? 34 Oh berarti belum ya, pupuk ketiga. belum. Rencananya dipupuk apa nanti? Grower sama Grower subur kali tentunya. Oh subur kali ya? Oke lah sip. Kenapa kok subur kali ya sobat-sobat? Saya menyarankan ke sobat-sobat tani dimanapun berada, ketika posisi musim hujan atau di musim lain lah, sebisa mungkin untuk meminimalisir atau menghindari lah dengan kandungan klor atau kalium yang di situ ada klornya. Kenapa? Karena klor di tanaman bawang merah dia sangat rentan. Jadi nanti umbi ini nggak akan bisa bertahan lama kalau sudah disimpan. Karena klor ini tidak bisa menyimpan air. Jadi umbi ini nanti akan banyak kemasukan air. Otomatis dia tidak akan bertahan lama nanti. Ibaratnya panas lah ini. Itu klor. Makanya saya menyarankan sobat-sobat bahwa untuk tanaman bawang merah sebisa mungkin menghindari klor, dan kalau bisa karena kebutuhan bawang merah ini cukup tinggi dengan kalium ya, NPK kalium. Jadi sebisa mungkin kalium sulfat. Selain sulfat dia akan mengimun tanaman untuk kekebalan terhadap penyakit. Kalium pun dibutuhkan untuk perkembangan umbi, dia akan berwarna merah dan rendemennya akan tinggi. Dia kandungan air di dalamnya ini akan sangat rendah sekali, jadi bagus nanti penyimpanannya bagus, jadi cocok nanti untuk benih. Itu sobat-sobat. Kalau sulfatnya dia akan cenderung ke aroma nanti ketika diiris, nangis, tapi nangis bahagia kalau harganya bagus. Kalau yang kemarin teman-teman yang pas harga murah ya nangis inilah, nangis sedih lah. Ya untung posisi saat ini harga tinggi ya sobat-sobat. Itu yang bisa kita obrolkan. Mungkin Mas Doni ada tambahan lah bagi sobat-sobat dimanapun berada, atau Mas Agus lah, biar tetap untuk bersemangat bertani. Kita pemuda tani harapan bangsa lah. Kalau saya mau menanyakan Mas Boyur, Oke siap. kalau dari pihak jenengan kan ketika di fase finish atau pupuk ketiga, kenapa tidak menggunakan P yang besar gitu loh Pak? Oke gitu. Kita kalau rekomendasi dari Merauke itu P yang besar di awal, N dan P, dan tidak meninggalkan kalium. Kenapa kok P itu besar di awal? Karena P atau fosfat ini hubungannya nanti dengan perakaran. Jadi ibaratnya tanaman itu ketika perakaran ibaratnya pondasi rumah, ketika perakarannya bagus, mau dibikin tingkat berapa, dia pasti akan mampu. Sama dengan tanaman, ketika perakarannya bagus di awal, P-nya tinggi, dia akan mampu bertumbuh dan berproduksi dengan maksimal. Itu P. Itu pupuk pertama. Pupuk kedua kita sudah mulai masuk di tinggi K, karena tanaman bawang merah ini sangat tinggi kebutuhannya terhadap K. P tidak terlalu banyak, N masih butuh, kalium sudah mulai diangkat dengan penambahan bisa grower atau subur kali. Dan di pupuk terakhir P kita sangat kecil, subur kali dan grower itu kan P-nya kecil, kalinya tinggi. Kenapa kok nggak pakai P? Karena ketika P-nya nanti atau fosfatnya ini besar, ketika posisi pembesaran umbi di umur 35 sampai 40, dia akan cenderung untuk merangsang
umbi ini pecah lagi, dia akan lebih mudah lagi karena dirangsang untuk tetap pembentukan akar. Otomatis umbi ini akan menjadi banyak pecah. Makanya itu jadi solusi teman-teman ketika umbi bawang merah ini nggak begitu banyak pecahannya, kita bisa tingkatkan dengan pemberian MKP lewat semprot atau lewat bawah, bisa dengan P yang tinggi, itu akan nanti pecahnya lebih cepat. Dan ketika nanti P ini tinggi di posisi pupuk terakhir, otomatis mundur nanti panennya karena pecahnya pun lambat, harusnya pecah mulai di umur sekitar 25 lah. Jadi ketika P nya ini sudah masuk ditingkatkan di umur 35, nanti P nya ini akan pecah, umbi ini akan pecah sehingga nanti akan mundur. Dan harapannya kan ketika pecahnya ini telat, ya nanti umbinya nggak bisa besar, nggak bisa bulat, nggak bisa simetris dia. Jadi agak gepeng karena ada kecenderungan keterlambatan untuk pemecahan. Jadi nggak masuk dor lah, ya mas, nggak masuk super dor nantinya. Wis abang gede tapi nggak bulat, kan nggak dor gitu mas ya. Oke lah, makanya kita angkat dika, bisa menggunakan untuk posisi pembesaran umbi, bisa di karena pertumbuhan misalkan terlalu bagus ya kita bisa masukkan kelas azol, bisa kalium juga bisa. Kalium tinggi itu akan menekan pertumbuhan tunas, jadi tunas ini nggak akan bertumbuh lagi asal dengan syarat tanaman bawang merah ini tunasnya pertumbuhannya sudah bagus. Ketika kalium tinggi dia akan berhenti untuk membuat tunas baru, dia akan merangsang tanaman ini untuk pembesaran umbi. Jadi ibaratnya gak lali tanduran ini, tanaman bawang merah ini punya umbi, gak lali urip wis duwe anak iki wae ngisi umbi, ojo kloyongan ae ibaratnya ngoten. Jadi tetap ketika P dan N nya masih tinggi nanti akan kembali muda dia tanaman itu mas. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Masuk belas Masuk. apa jelas? Jelas. Oh jelas. tak pikir belas. Tapi saya mau menanyakan lagi Kang. Oke siap. Ya, saya dari tadi itu mau bertanya. Ketika saya langsung ke lahannya Mas Joni ini kok ada yang beda ya. Tapi batangnya ini kok Popor ya. Batang popor sama teman-teman juga seperti ini tanamannya. Cuma ketika saya tekan popor atau batangnya ini kok miliknya Mas Joni kok lebih kuat, Atos lah. lebih atos gitu loh, lebih padat gitu. Kemanten pengantin muda seneng lah. Pripun niku. Padahal sing atos lah. banyak semua popor ini milik teman-teman juga popornya besar, batangnya besar, tapi enggak. ketika saya tekan kok dia lembek gitu loh. Oke siap. Berarti popor ini kan di bawah daun, di atas umbi lah. Iya. Itu kenapa kok keras dan kaku lah senengannya pengantin muda ini. Apa Iya, karena apa itu dia? Oke lah, popor ini indikasi bahwa pemberian kalsium di tanaman itu cukup. Kalsium atau kalsium dan boron lah. Karena kalsium nanti hubungannya dengan penguatan dinding sel. Dia akan lebih kuat dengan pemberian karateboroni di permukaan awal. Dia akan lebih kuat selnya dan ada boronnya sehingga kuat dan elastis. Sehingga popor atau daun ketika ada kalsium yang masuk, contohnya karate plus boron dimasukkan di tanaman bawang merah, dia akan kecenderungannya popornya akan kuat, atos, keras. Ya atos lah, padat lah. Oke lah padat. Kenapa? Karena ada kalsium yang masuk, sehingga nanti ketika popor yang keras, dia karena ada kalsium yang masuk, otomatis dia akan menurunkan atau mengurangi resiko terhadap serangan hama penyakit karena selnya ini kan diselimuti oleh kalsium dan boron. Jadi dinding selnya sehingga akan kuat untuk pertahanan imun dari dalam tanaman sendiri. Dan tidak lepas tetap harus pakai fungisida ketika ada ini serangan jamur. Dan hubungannya nanti ketika popornya besar dan keras ya. Iya. Ini bukan tabu ya sobat, inilah popor lah ya. Iya. Itu besar dan keras, dia akan meningkatkan potensi untuk pembesaran umbi. Karena popor ini kan kita bisa lihat tanaman bawang merah bahwa popor itu kan di atas.
Iya. dia akan membawa atau mengisi umbi, pasti di bawahnya akan besar kalau popornya besar. Kalau dari kecil popornya sudah kecil, untuk pembesaran susah nanti. Karena apa? Karena salah satu penunjang tanam daun pun akan nanti dia pun besar. Daun kan dapur ya sobat-sobat. Jadi ketika dapurnya ini atau tempat memasaknya makanan untuk umbi ini bagus, dia pasti pengisiannya pasti sempurna gitu mas. Dan resiko serangan penyakit pun akan kecil kalau popornya bagus. Oh gitu. Itu beda dengan nanti kalau yang popornya kempes. Kalau ada serangan penyakit agak susah nanti pengendaliannya, lebih berat nanti. Estimasi biaya perawatannya pun akan meningkat nanti. Tapi kenapa ya, dari pembahasan dari awal tadi kan jenengan membahas bahwasanya pemupukan karate-boron itu cuma di fase sampai umur 30. Kenapa yang pemupukan yang terakhir enggak? Oke, siap lah. Ini saya dipakai, suka. gitu. Saya suka Mas Agus ini. Sama Mas Joni ini mesti ini penasaran. Nah, Kenapa? Padahal kalsium ini kan butuh sekali ya. iya, maksud saya seperti itu. Kalsium ketika dimasukkan di tanaman bawang merah yang sudah fase pembesaran umbi lah 35. Kenapa rekomendasi Merauke kan tidak masuk di umur 35? Karena kalsium ini dia ada sifat kalsium ini fungsinya untuk pertumbuhan tunas baru lah, tunas muda, bukan daun muda lah ya. Maksudnya daun muda, bukan istri muda lah. Enggak lah, tunas muda. Dan yang kedua dia di fungsinya untuk pertumbuhan tunas akar serabut. Jadi ketika pertumbuhan tunas ini masih jalan, pertumbuhan akar masih jalan, tanaman cenderung akan lebih mudah, akan kembali ke awal lagi, muda lagi. Dia akan umbinya akan pecah lagi sama dengan P. Apalagi dipadu dengan P, malah tambah banter nanti pecahnya. Itu makanya kita harus masukkan hanya mentok di 30 fase pemupukan kedua. Karena kalsium pun ini sifatnya nggak mobile ya sobat-sobat, maksudnya nggak gampang gerak. Jadi meskipun di pupuk pertama dia akan tetap tersimpan di tanaman sampai pemanenan, jadi sampai tua pun masih ada gitu mas. Gitu ya. Makanya kita tidak masukkan di fase-fase tengah. Kalsium pun agak susah ya, gampang-gampang susah, bandel ya. Jadi kita masukkan di tengah, itu belum tentu juga akan di tengah fase pertumbuhan, itu belum tentu juga saat itu dia akan dimakan. Makanya kita masukkan di awal fase pemupukan pertama dan kedua itu. Ya. Terus kadang ini petani yang bertanya kepada saya kan sebagai selaku kios Pak ya. Oke. Saya ditanya juga sama Pak Joni. Nah, kenapa di pupuk Merauke itu tidak ada pupuk yang sifatnya atau kandungannya itu di apa itu yang saya tanyakan kemarin, silika, maksudnya murni silika ya. gitu. Lah apa yang silika ini apa ada masuk di pupuknya Merauke, contohnya apa gitu, grower ada nggak di silikanya gitu? Oke, silika itu salah satu unsur mikro ya sobat. Jadi dia bersifat beneficial. Maksudnya bersifat beneficial itu tambahan lah. Basa rubane tambahan. Jadi kalau dimasukkan pun bagus, malah bagus. Kalau tidak dimasukkan pun tidak apa-apa. Tetapi silika ini juga bagus, misalkan dimasukkan, dia bisa mengganti peran sementara kalsium. Jadi biasa menguatkan sel-sel juga, tapi untuk mengganti peran sementara kalsium ketika kalsium mungkin pas tidak bisa naik atau tidak bisa diserap, contoh saat mendung atau saat hujan curah, hujan tinggi itu. Jadi tapi meskipun tidak dimasukkan pun tidak apa-apa, tanaman nggak bengok-bengok, nggak goleki aku kayak silika enggak. Cuma ketika kita masukkan tambahan, ibaratnya kalau silika ini kayak inilah tambahan lah, jadi jajane lah, dimasukkan pun ibaratnya dimakan pun oke. Tapi kalau nggak dikasih pun nggak goleki gitu sobat-sobat silika. Tapi kalau di Merauke ada mikro combo lah, Vitoflex, jadi di situ semua unsur mikro ada. Yang gitu, namanya apa Pak?
Vitoflex. Vitoflex. Oke lah, Vitoflex itu bisa dimasukkan dari kecil sampai besar lah. Iya, iya. Itu mikro combo semua mikro sudah ada di situ. Mikro kan kebutuhannya nggak banyak, Iya. tapi tidak ada, maksudnya harus tetap ada meskipun kecil. Iya. Oke, gitu sobat-sobat yang bisa kita sampaikan dengan obrolan. Kelihatannya Mas Joni menyimak ini dari tadi bingung belas apa jelas nih ya, nanti kita lanjutkan di warung kopi lah sama sobat-sobat. Itu begitu yang bisa kita sampaikan, diskusi dan sharing-sharing kita di Kabupaten Tuban, di Kecamatan Soko, di Desa Sumur Cinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, masih dengan sobat-sobat pemuda tani harapan bangsa dengan tanaman yang dibudidayakan bawang merah. Sekian dari saya. Kalau ada masukan tanggapan bisa ditulis di komentar. Kita akan tetap berkunjung ke sobat-sobat tani yang lain dengan tetap penuh semangat untuk memajukan pertanian bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joni. Kayak Rio ya.